Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam penelitian keagamaan yang beranggotakan pertama Hilmatun Nafia dengan NIM 2017-402157, yang kedua Hidayatul Maulida dengan NIM 2017-402164, yang ketiga saya sendiri Hasan Rofi dengan NIM 2017-402165, yang keempat Ihda M. Firman Halim dengan NIM 2017-402185. Yang pertama mengenai pengertian dan contoh pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang dinamakan dengan pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang mengkaji mengenai kerjasama antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Secara lebih khusus, interdisipliner diartikan sebagai interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Contoh dari pendekatan interdisipliner yakni seperti ketika ada model kajian Islam yang dipandang sebagai objek material, sedangkan ilmu yang lain seperti ilmu sosial humaniora dipandang sebagai objek formal atau pendekatan. Nah, di sini dikatakan sebagai pendekatan interdisipliner apabila mengkaji ilmu sebagai objek material dengan menggunakan Islam juga sebagai pendekatan, sudut pandang, atau sisi yang dibidik. Selanjutnya yang dinamakan dengan pendekatan multidisipliner adalah pendekatan mengenai kajian yang berupaya membangun kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri. Makna lainnya yakni kajian multidisipliner adalah kajian interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu lain, namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing. Contoh dari pendekatan ini adalah ketika ada suatu kajian yang mengkaji mengenai perkawinan, yakni mengenai umur minimal kawin dalam kajian hukum keluarga ditinjau dari sudut pandang usul fikih. Nah, di sini berarti objek material kajiannya adalah masalah perkawinan, dan pendekatan sudut pandang atau sisi yang dibidik adalah status hukum atau untuk mengukur baik atau tidaknya perkawinan ini dengan menggunakan pendekatan usul fikih. Nah, di sini dikatakan multidisipliner ketika menggunakan lebih dari satu ilmu sosial humaniora sebagai pendekatan dalam mengkaji Islam. Terima kasih. Ruang lingkup interdisipliner dan multidisipliner. Secara definitif, interdisiplin menyeratkan penelitian dengan melibatkan dua bidang ilmu atau lebih, dikaitkan dengan jangkauan model dan batasan-batasan lain yang ditentukan dalam analisis. Maka jelas interdisiplin termasuk penelitian ekstrinsik sebagai makrosastra. Istilah lain yang juga dikenal diantaranya multidisiplin, core disiplin, transdisiplin, antardisiplin, dan lintas disiplin. Multidisiplin menyarankan bahwa sejumlah ilmu, lebih dari dua ilmu yang berbeda, digunakan untuk menganalisis masalah yang sama. Sebagai disiplin baru, multidisiplin menampilkan dua model penelitian, yaitu multidisiplin murni. Setiap ilmu seolah-olah masih berdiri sendiri dengan teori dan metodenya masing-masing, dan multidisiplin terapan, salah satu ilmu menduduki posisi dominan. Contoh kajian pertama dilakukan dalam penelitian kelompok seperti proyek. Di dalamnya masing-masing ilmu akan memisahkan diri sesudah tugas akhir selesai dilakukan. Sedangkan kajian kedua berada dalam ikatan disiplin tertentu seperti kajian budaya, cultural studies. Materi selanjutnya yaitu mengenai model metode pendekatan. Pertama, pendekatan ijaz klasik Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam sudah sejak awal kelahirannya memperoleh perhatian luas di kalangan para muslim. Selanjutnya, pendekatan sastra modern pada masa modern. Pendekatan kesusastraan terhadap Al-Quran juga berkembang bahkan lebih kompleks dari yang sudah ada. Misalnya, Muhammad Abduh menggunakan metode sastra ini untuk menafsirkan Al-Quran
dalam setiap bidang pengetahuan. Yang keempat, pendekatan tahlili. Maksud tafsir tahlili atau ijmali atau juz'i adalah metode kajian Al-Quran dengan menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam urutan mushaf Utsmani. Yang kelima, pendekatan semantik. Pendekatan semantik dalam ilmu bahasa dimanfaatkan oleh para pengkaji Islam untuk mempelajari teks-teks keislaman terutama Al-Quran. Yang keenam yaitu pendekatan filsafat, memahami matan hadis lewat pendekatan hermeneutik. Contohnya yaitu studi hadis tentang amalan utama, larangan wanita pergi sendirian, larangan melukis. Yang B, telaah sintetis tematis tafsir klasik dan modern atau kontroversi di sekitar perkembangan iblis. Yang C, pendekatan memahami ketegangan religiositas atau metode fenomenologi Edmund Husserl. Yang D, ke arah pembentukan teori pembebasan dalam Islam atau etika di kursus Jurgen Habermas. Yang keenam, pendekatan sosiologi. Contohnya di kursus teologi sosial dalam Islam. Yang B, penafsiran hadis kontekstual. Yang C, wanita Islam dalam penafsiran kontekstual. Yang D, menyoal perguruan tinggi Islam. Yang E, komunikasi Islam. Yang kedelapan yaitu pendekatan sejarah. Contohnya respon umat Islam terhadap imperialisme dan kolonialisme. Yang B, sejarah ilmu pengetahuan agama atau mengkaji epistemologi Ibnu Taimiyah. Yang C, pejuang pendidikan keagamaan dan kebebasan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri tahun 1899 sampai 1996. Yang D, kritik sakralisasi pemikir keagamaan atau mengkaji pemikiran Muhammad Arqon. Yang A, Islam dan wacana Indonesia modern, studi atau gagasan teologi inklusif Nurholis Majid. Materi yang selanjutnya yaitu urgensi studi Islam interdisipliner dan multidisipliner. Yang pertama, perubahan format formalisme menuju substantif. Perubahan yang dimaksud di sini adalah Islam sebagai agama suci tidak hanya dipandang dari aspek legal formal atau hukum tekstualnya saja. Contoh yang konkret bahwa di masyarakat Indonesia juga ditemukan orang yang penguasaannya terhadap salah satu bidang keilmuan cukup mendalam, tetapi kurang memahami bidang keilmuan Islam yang lainnya. Pada suatu waktu, ilmu fikih berkembang. Orang memperdalam ilmu fikih, tapi sayangnya pengetahuannya itu hanya dari satu madhab aliran tertentu saja, sehingga ia tidak tahu fikih dari aliran yang lain. Yang kedua, yaitu perubahan eksklusivisme menuju universalisme. Umat Islam masih didominasi oleh pandangan yang eksklusivisme, suatu pandangan yang menganggap bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama atau madhab aliran yang dianutnya. Agama atau madhab lain sebagai sesat dan perlu dijauhi, bahkan dimusnahkan. Dengan ini dapat mengubah pandangan yang ekstrim dengan pandangan yang bijaksana dan memancarkan rahmat bagi semua. Yang keempat yaitu perbaikan intern dan ekstern. Perubahan ini merupakan solusi agar Islam tidak mudah disalahpahami oleh outsider atau non-muslim. Salah satu penyebab seringnya Islam disalahpahami oleh Barat adalah karena mereka tidak memiliki Islam di sini adalah proses memperoleh pengetahuan Islam yang di samping bersifat normatif teologis juga bersifat empiris dan historis dengan prosedur ilmiah. Islam dikaji dari berbagai aspeknya seperti aspek ibadah, latihan spiritual, teologi, filsafat, tasawuf, dan lain-lain. Pada setiap aspek itu dikaji aliran